Nah, ini kondisi sejarah nanti, sejarah dakwah. Sekarang itu naon kayak teh tadi teh nanti itu sejarah ya. Nah jadi objek dakwah itu ada dua secara besar. Dakwah kepada non muslim supaya masuk Islam. Yang kedua dakwah kepada muslim sendiri agar tetap berpegang kepada Islam dan semakin meningkatkan kualitas keislamannya. Paham itu semuanya ya. Jadi urang teh aya kewajiban kan non muslim oke ajakan karena Rasulullah juga begitu dulu. Ya. Bahkan ketika Rasulullah diutus menjadi rasul, semuanya kan mereka bukan muslim dalam pengertian sebagaimana ajaran Islam, tetapi mereka adalah orang-orang musyrikin dan kemudian itu menjadi objek dakwah, diajak untuk masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam berarti diajak untuk tetap berpegang teguh dalam ajaran Islam dan semakin meningkatkan kualitas keislamannya. Tema-tema dan materi dakwah. Yang pertama, tarihud dakwah, sejarah dakwah. Nah, jadi sebaiknya memang dai-dai itu menguasai, paling tidak mengenal lah garis besarnya tarihud dakwah, sejarah dakwah. Yang kedua, usulud dakwah, prinsip-prinsip dakwah. Yang ketiga, manahijud dakwah, metode-metode dakwah. Yang keempat, asalibud dakwah, strategi-strategi dakwah. Yang kelima, wasailud dakwah, media-media dakwah. Nah, kaitannya dengan sekarang ini berkaitan dengan wasailud dakwah, media-media dakwah. Ya, kalau kita membahas masalah dakwah apalagi problematikanya sangat banyak sekali dan salah satunya adalah berkaitan dengan problematika menggunakan media dakwah yang sekarang sedang kita garap ini karena sekarang trennya media-media itu memang sangat memiliki pengaruh yang luas. Kemudian yang keempat, yang F, muskilatud dakwah wa aqobatuha, problematika dakwah dan hambatan-hambatannya. Ini yang saya sampaikan dalam materi ini. Adapun istilah-istilah paling menonjol dalam ilmu dakwah adalah pertama ad-dakwah, itu istilah yang paling menonjol. Kemudian ad-da'i, artinya juru dakwah. Kemudian al-mad'u, artinya objek dakwah, sasaran dakwah. Kemudian al-millah, agama. Kemudian as-syari'ah, syariat. Kemudian al-minhaj, metode. Kemudian usulud dakwah, prinsip atau pilar-pilar dakwah. Dan asalibud dakwah, strategi dakwah. Serta wasailud dakwah, media-media dakwah. Itu istilah-istilah yang menonjol sering digunakan dalam dakwah. Yang ketujuh, sejarah dakwah. Sejarah dakwah saya membaginya, yang pertama dakwah era sebelum Islam, yakni dakwah para nabi dan rasul yang bersepakat untuk menyerukan agama yang sama, yang memfokuskan perhatian untuk mengesahkan Allah, memerangi kekufuran dan kemusyrikan, memerintahkan kepada ketaatan-ketaatan, melarang perkara yang diharamkan dan lain-lain. Jadi dakwah tiba heula ti Nabi Adam nepi ka ayeuna prinsipnya sama. Bahkan kalau lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, agama mereka itu para nabi adalah agama Islam. Ya. Agama para nabi itu agama Islam. Seperti di Al-Qur'an mengenai Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang yang musyrik, tapi wa ana minal muslimin. Jadi mereka itu muslim, ya. Agamanya Islam. Tapi tentu agama Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya bersifat gradual, ya. Jadi bertahap, penyempurnaannya bertahap. Sehingga Islam yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari Islam pada nabi-nabi sebelumnya. Terus, ya, nabi ini, karena itu cerita-cerita para nabi itu banyak yang aneh-aneh kan gitu ya, aneh-aneh karena memang sesuai dengan zamannya pada saat itu. Gak goro-goro zaman harita zaman Nabi, zaman saya usia 10 tahun, 11 tahun, hirup lahir di Cidolok di kampung, itunya
hari tan aya listrik, namun hayang ka kota teh pada gaduh pun bibi di Banjar. Hayang ka kota teh jalan kaki dari Cidolok ke Cimaragas, sebab baru ada mobil di Cimaragas. Jalan kaki pakai jalan satapak, bari sur pun biang teh cenah kijung atuh ari rek ka ditu maka bimbingan kudu barang kirim. Naon barangna mawa cau, jadi nggak nanggung cau dua turun. Maka ting hayang ka kota. Sekarang Cidolok ternyata luar biasa, ya, luar biasa perkembangannya, hebat. Ya. Nah, komodo zaman nabi-nabi terdahulu, gitu. Karena itu, ya perilakunya juga bersesuaian dengan kondisi pada saat itu. Kemudian yang kedua, dakwah era pengutusan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ini banyak yang mengklasifikasi dakwah dalam sejarahnya itu berbeda-beda ulama satu dengan ulama yang lain. Tapi saya mengambil ini dari buku Al-Madkhal, ya, Al-Madkhal karangan An-Najjar kalau tidak salah, ya. Thayyib An-Najjar. Al-Madkhal ila ilmi dakwah, Dr. Muhammad Abu Fathah Al-Bayanuni. Jadi dibagi tiga. Yang pertama dakwah era sebelum Islam, yang kedua dakwah era pengutusan Rasulullah. Nah, sebab ada perbedaan yang hakiki antara dakwah para nabi sebelumnya dengan setelahnya Rasulullah diutus. Itu benar-benar Islam. Sehingga misi Rasulullah selesai, Islam sempurna dengan turunnya ayat, ya, Al-Quran yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna Islam pada zaman Rasulullah SAW. Makanya itu termasuk bagian dari sejarah dakwah. Kemudian, nah setelah itu dakwah era dinasti Bani Umayyah. Nah, sepeda deh eta setelahnya Rasulullah, para sahabat, kemudian tabi'in, ya, Bani Umayyah, kemudian dinasti Bani Abbasiyah dan Utsmaniyah. Itu punya karakteristik tersendiri dakwahnya pada saat itu. Yang juga termasuk keemasan Islam yang melahirkan buku-buku tentang Islam, kitab-kitab tentang Islam yang demikian lengkap. Dan setelah itu baru dakwah era kontemporer, jadi dibagi 4, ya. Dakwah era kontemporer, era kontemporer itu era sekarang gitu lah. Ya, kalau kita mendengar istilah kontemporer itu era zaman sekarang. Nah, dimulai sejak runtuhnya kekhalifahan dinasti Utsmani tahun 1924 sampai sekarang. Kemudian, nanti sebelum mengkerucut, ya, ini pengenalan saja supaya kita punya gambaran tentang dakwah dalam pengertian yang lebih komprehensif, dalam pengertian yang lebih universal. Rukun dakwah, nah dakwah itu aya rukunna. Aya rukun mah dina fikih teh lamun teu dilaksanakeun desahnya. Nah, bukan dina dakwah ya. Jadi tidak akan bermakna dakwahnya lamun tidak melaksanakan rukun-rukun ini. Yang pertama ad-da'i